atau mendengarkan banyak cara-cara untuk belajar mendalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan. Kesempatan itu selalu ada, maka manfaatkanlah kesempatan itu sebaik-baiknya, karena kesempatan itu kecuali video itu bisa ditonton berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal-aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wasahbihi ajmain. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama ini. Terutama sekali adalah nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang selalu diberikan kepada kita, kesempatan untuk menimba ilmu, kesempatan untuk menjalani kehidupan, kesempatan untuk meraih karir yang lebih baik mungkin bagi para sobat-sobat sekalian ya. Dan itu adalah salah satu bentuk kecintaan dan kesayangan Allah kepada kita, hamba-hambanya. Maka sudah sepantasnya dan seharusnya tidaklah kita kufur terhadap nikmat, dan kita memang seharusnya tidak sedikit pun lengah atau lalai untuk selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salah satu ayat di Al-Qur'anul Karim Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya, itulah kata Allah. Nah, salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan lainnya adalah dengan cara menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu dengan pola zaman sekarang, atau boleh dikatakan istilah zaman now, itu banyak yang bisa dilakukan dengan cara membaca literasi, menonton video pembelajaran melalui media-media YouTube atau seperti yang saya sampaikan ini, atau mendengarkan banyak cara-cara untuk belajar dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, kesempatan itu selalu ada, maka manfaatkanlah kesempatan itu sebaik-baiknya, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali ya, kecuali video YouTube bisa ditonton berkali-kali. Kesempatan tidak datang dua kali. Nah, selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan pertolongan yang mana tidak semua orang mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lengkapi salawat kita dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yaumil Mahsyar adalah suatu hari penghakiman di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada beliau, sekali lagi kita diakui sebagai umat beliau dan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau hendaknya. Dan kita kembali di dalam pertemuan perkuliahan kali ini dengan materi tentang peradilan tata usaha negara, masih menyangkut tentang upaya administratif yang diatur di dalam sengketa tata usaha negara atau peradilan tata usaha negara sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, di mana para pihak tersebut mengalami suatu dampak akibat dari keputusan atau perbuatan faktual yang dilakukan oleh pejabat atau badan yang mengeluarkan atau melakukan suatu tindakan faktual dari tata usaha negara. Nah,
di dalam pembahasan sejatinya adalah pembahasan pada pertemuan yang ketujuh di dalam mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara. Nah, ini memasuki pertemuan ketujuh, dan juga kepada saudara-saudari mahasiswa sekalian saya ingatkan bahwa pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Nah, untuk itu saudara-saudari sekalian saya harapkan perlu kembali membuka lembaran-lembaran teori-teori atau materi-materi yang sudah disajikan di dalam akun Sikuli atau di dalam perkuliahan langsung yang kita berikan di kampus dalam tatap muka, dan juga video-video pembelajaran yang sudah saya sampaikan, saya share kepada saudara-saudari sekalian agar segera dipelajari, karena pada pertemuan selanjutnya atau pada pertemuan ke-8 kita akan langsung melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Nah, pada pertemuan ke-7 ini masih tentang upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. Nah, poin-poin atau pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam upaya administratif dalam sengketa TUN atau sengketa tata usaha negara ini adalah yang pertama, subjek dan objek dalam upaya administratif. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang kedua ada prosedur upaya administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau ada subjek dan objeknya dan bagaimana prosedurnya nanti akan kita lihat. Yang ketiga ada upaya administratif di luar administrasi pemerintahan, di luar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, apa upaya administratif yang ada. Nah, ini maksudnya. Yang keempat, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kelima ada peradilan tata usaha negara dalam perspektif hukum Islam. Nah, ini cukup menarik untuk kita lihat atau kita telaah bagaimana peradilan tata usaha negara dalam perspektif hukum Islam. Karena sebenarnya hal-hal yang berbau Islam ini bagi sebagian orang yang pertama agak alergi. Yang kedua, dari pribadi saya sendiri pun pandangan atau peradilan tata usaha dalam perspektif hukum Islam ini adalah sesuatu hal yang baru. Nah, bagaimana sesuatu hal yang baru ini nanti kita lihat penjabarannya seperti apa di dalam slide PowerPoint yang sudah saya siapkan ini. Maka tetap selalu stay tune di channel ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan terlebih lagi menurut saudara-saudari sekalian ada manfaatnya video ini, silahkan di-share ya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi saudara yang meng-share atau membagikan video pembelajaran ini jika ada orang yang mengambil manfaat dari video ini. Nah, mari mudah-mudahan kita bisa sama-sama berfastabiqul khairat, saling berlomba-lomba untuk suatu kebaikan. Nah, yang pertama kita lihat adalah subjek dan objek dalam upaya administratif menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama, pemohon keberatan atau banding administratif adalah warga masyarakat, yakni orang atau badan hukum perdata. Nah, ini sudah lazim kita bicarakan dalam sebagai subjek dalam atau menjadi subjek hukum ya. Nah, yang kedua adalah pejabat atau badan tata usaha negara. Dalam permohonan keberatan adalah pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan atau tindakan faktual yang merugikan warga masyarakat. Nah, ini subjek yang kedua ini adalah pejabat atau badan tata usaha negara dalam permohonan keberatan terhadap putusan ataupun tindakan faktual yang sudah dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga atau poin C-nya adalah pejabat atau badan tata usaha negara dalam permohonan banding administratif. Nah, apa itu banding administratif? Apa itu keberatan administratif? Silahkan di flashback lagi pada video yang pertemuan 6 ya. Karena saya tidak akan jelaskan lagi apa itu banding administratif, karena sesuatu hal pengulangan yang sia-sia nanti ya. Adalah pejabat atau badan atasan
dari pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan atau tindakan faktual yang merugikan warga masyarakat. Nah, hal ini bisa dibandingkan dengan pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1991. Nah, banding kepada badan atasan atau pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan faktual terhadap warga masyarakat yang dinilai dapat merugikan. Nah, bandingnya ini diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang lebih tinggi. Nah, misalnya seperti yang sudah saya jelaskan juga pada video 6 yang lalu, di mana ketika seorang kepala dinas mengeluarkan suatu keputusan, maka bandingnya atau keberatannya bisa diajukan kepada bupati, wali kota, atau gubernur sekaligus, yang merupakan atasan dari kepala dinas yang bersangkutan. Nah, kalau dinas yang mengeluarkan itu adalah dinas pemerintahan pada pemerintahan provinsi, maka tentunya atasannya adalah gubernur. Nah, jika dinas yang mengeluarkan itu adalah dinas dalam kabupaten kota, maka atasannya adalah wali kota atau bupati. Nah, yang keempat, ada pihak ketiga, ada pihak yang tidak terlibat dalam upaya administratif. Namun terkait dengan upaya administratif yang dilakukan warga masyarakat yang dirugikan dengan dikeluarkan keputusan atau tindakan faktual hasil tindak lanjut dari keputusan upaya administratif. Nah, ini adalah misalnya orang yang sama sekali dalam kedudukannya itu dia tidak terkait dengan upaya administratif yang diajukan oleh pihak yang keberatan atau mengajukan banding administratif. Tetapi akibat dari sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, orang tersebut terkena imbas atau terkena dampak dari keputusan tersebut, maka dia dapat mengajukan upaya administratif karena dia menjadi subjek secara hukum, ya, secara normatif dia adalah subjek sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, apa objek di dalam upaya administratif pemerintahan atau upaya administratif berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Maka kita lihat objeknya yang pertama adalah objek dalam upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 atau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama adalah keputusan atau tindakan faktual yang merugikan masyarakat. Nah, ini objek yang pertama. Yang kedua, objek dalam upaya hukum banding administratif adalah keputusan hasil keberatan. Dan ketiga, keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual hasil tindak lanjut atas putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak dapat diajukan upaya administratif. Nah, ini adalah yang tidak termasuk objek. Ya, pada poin ketiga ini yang tidak termasuk objek itu adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Apakah pengadilan umum atau peradilan negeri, apakah peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara itu sendiri itu tidak dapat diajukan sebagai objek upaya administratif. Nah, selanjutnya prosedur upaya administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama, warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan dan atau tindakan tata usaha negara dapat mengajukan upaya administratif. Dapat dilihat pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, ya. Yang kedua, upaya administratif dilakukan berjenjang. Artinya tidak langsung kepada atasan atau badan yang paling tinggi, tetapi dilakukan secara berjenjang atau bertahap. Misalnya jika suatu keputusan itu dikeluarkan oleh kepala kelurahan atau Pak Lurah misalnya, maka upaya administratifnya itu tidak boleh langsung kepada wali kota atau bupati, tetapi dilakukan secara berjenjang. Terlebih dahulu diajukan kepada camat,
dari camat, baru nanti banding lagi administratifnya kepada bupati atau wali kota. Nah, itulah yang dimaksud dengan dilakukan secara berjenjang, ya. Yang ketiga, jika warga masyarakat tersebut tidak menerima hasil keberatan, maka dapat mengajukan banding administratif kepada pejabat atau badan atasan dari pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual yang dirasa merugikan masyarakat. Nah, tenggang waktunya adalah 10 hari sejak keputusan hasil keberatan tersebut diterima. Jadi di sini juga diatur tentang tenggang waktu pengajuan upaya administratif, ya. Yang keempat, jika warga masyarakat tersebut tidak menerima hasil banding administratif, maka dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, pengaturan ini dapat dilihat pada pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, selanjutnya kita bahas tentang atau kita lihat tentang upaya administratif di luar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu diatur di dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa apabila peraturan dasar dari penerbitan keputusan dan atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, maka upaya administratifnya mengacu kepada peraturan dasarnya dan ketentuan pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak berlaku baginya. Nah, jika peraturan dasarnya tidak mengatur tentang upaya administratif, maka ketentuan pasal 75 dan 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak berlaku baginya. Apa bunyi yang diatur di dalam pasal 75 sampai dengan pasal 78? Silakan buka Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ya. Nah, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah upaya administratif itu tidak menemukan atau tidak menghasilkan suatu keadaan perbaikan yang bisa memuaskan segala pihak, maka langkah terakhir yang bisa diajukan itu adalah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana wilayah hukum tempat sobat-sobat sekalian berada atau saudara-saudara sekalian berada. Nah, hal ini acuannya adalah dalam pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan seluruh keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual wajib dilakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, pengajuan gugatan dilakukan di dalam 3 tahapan atau 3 bentuk. Yang pertama, objek gugatan dan tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Nanti kita lihat lagi, ya. Daluarsa upaya administratif dan daluarsa gugatan. Tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan menurut Perma atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Nah, yang pertama kita lihat objek gugatan dan tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Nah, menyatakan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan atau
pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan atau tindakan pemerintah berdasarkan hukum publik. Nah, keputusan tata usaha negara dan tindakan faktual sebagai objek gugatan dalam peradilan tata usaha negara atau objek sengketa tata usaha negara itu dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama, jika yang menjadi objek adalah keputusan pejabat atau badan hasil upaya administratif, maka persidangannya akan menjadi terlalu sederhana dan kurang memadai untuk mencari kebenaran material. Yang kedua, kemungkinan pejabat atau badan yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual akan terlepas dari tuntutan hukum administrasi karena yang menjadi pihak dalam gugatan adalah atasannya. Artinya, misalnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, atau di sebelum pembahasan materi ini atau slide ini, maka ketika misalnya suatu keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh lurah, maka diajukan upaya administratif kepada camat misalnya. Tetapi ketika camat tidak mengeluarkan hasil atau tidak memberikan jawaban terhadap upaya administratif, maka yang menjadi subjek atau tergugat di dalam proses gugatan di peradilan tata usaha negara selanjutnya adalah atasan dari lurah yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tadi. Artinya adalah camat. Ya. Daluarsa upaya administratif dan daluarsa gugatan. Menurut pasal 77 ayat 1 dan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, daluarsa upaya administratif adalah yang pertama, keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Artinya paling lama. Jika lewat dari 21 hari, maka upaya administrasi itu sudah menjadi daluarsa atau tidak bisa ditempuh lagi. Yang kedua, keputusan dapat diajukan banding dalam waktu sepaling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Contohnya tadi keputusan atau upaya keberatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh lurah diajukan kepada camat, maka ketika camat itu mengeluarkan hasil keberatan yang diajukan, maka dapat diajukan banding lagi kepada atasan yang lebih tinggi. Maka itulah guna tadi upaya administrasi secara berjenjang ya. Selanjutnya, tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Hal ini sama dengan apa yang diatur dalam pasal undang-undang pasal 55 maksudnya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, selanjutnya ada peradilan tata usaha negara dalam perspektif Islam. Nah, dalam perspektif Islam, peradilan tata usaha negara atau yang lebih tepat dikatakan peradilan itu pertama kali didirikan pada pemerintahan Bani Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Itu pada tahun 65 sampai 68 Hijriah atau Hijrah atau tahun 685 Masehi, mendirikan namanya urusan Al-Mazahalim. Selanjutnya pada tahun 99 sampai 101 Hijriah melalui Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mendirikan wilayatul Al-Mazalim. Nah, ini wilayatul Al-Mazalim ini kalau sekarang ada di Aceh itu yang menegakkan kanun itu ya. Itu namanya wilayatul Hisbah. Nah, itu polisi syariah yang ada di Provinsi Aceh. Nah, kita lihat fungsi wilayatul Al-Mazalim yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Yang pertama adalah
berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan para pejabat, para hakim maupun keluarga terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Ya. Nah, apa saja perkara yang dapat dipersidangkan atau diperiksa di Wilayatul Al-Mazalim ini? Yang pertama adalah penganiayaan, penyimpanan, dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penguasa, baik terhadap perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, pajak, dan harta kekayaan negara lainnya. Yang ketiga, mengontrol, mengawasi, dan memeriksa hasil kerja para penulis dokumen, seperti mencatat kewajiban dan hak kaum muslimin dalam harta mereka. Yang keempat, ada pengaduan yang diajukan oleh anggota tentara atau pegawai negara lainnya yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya. Yang kelima, mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa zalim. Jadi kalau kita melihat dari perkara-perkara yang diperiksakan tersebut, sebenarnya Wilayatul Al-Mazalim ini tidak hanya berfungsi sebagai peradilan tata usaha negara, tapi juga berfungsi dalam menjalankan proses peradilan pada umumnya. Nah, demikian sobat-sobat sekalian dan saudara-saudari mahasiswa, penjelasan apa yang saya sampaikan di dalam materi pertemuan yang ketujuh ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kembali saya selalu mengingatkan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah hasil pembacaan telaah atau analisa hukum yang saya lakukan terhadap materi yang saya berikan dalam perkuliahan. Dan jika ada hal-hal yang mungkin bisa membahas lebih komprehensif, lebih luas lagi dalam pembahasan ini, silakan dilakukan. Dan jika perlu, jadikanlah video pembelajaran ini sebagai bentuk membuka wacana berpikir bagi sobat-sobat atau saudara-saudara sekalian. Nah, jika video ini ada manfaatnya, silakan di-share atau dibagikan sebanyak-banyaknya agar semakin banyak masyarakat kita yang sadar dan melek dengan hukum, sehingga tidak menjadi objek atau tidak menjadi orang-orang yang selalu lemah di mata hukum, tetapi juga menjadi orang-orang yang berpengetahuan hukum. Dan karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai hak yang sama terhadap hukum di negara ini. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terakhir, jika saudara-saudara sekalian atau sobat-sobat YouTube sekalian menilai ada manfaat video ini, silahkan di like, comment, and subscribe. Dan juga terakhir, lebih dan kurang dalam penyampaian ini, saya selaku pembahas atau pengampu mata kuliah dalam mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.